wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu Dewan Guru SMK PGRI 3 yang kami banggakan, serta anak-anak sekalian calon siswa-siswi SMK PGRI 3 yang berbahagia. Marilah tidak henti-hentinya selalu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga bisa bertemu muka walaupun secara online. Maka dari itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salam dan salawat kita tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi ajaran kita yang benar, yakni agama Islam. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini saya ucapkan juga selamat datang di SMK PGRI 3 yang tercinta ini. Semoga kalian nantinya bisa mendapat ilmu yang barokah. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini saya selaku Kepala SMK PGRI 3 akan memaparkan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Perlu kita ketahui bersama, visi, misi. Saya ungkapkan dulu visi. Visi itu adalah angan-angan yang akan kita capai atau mimpi kita yang akan kita capai di kemudian hari kalau kita berada di SMK PGRI 3, terutama kalau kita sudah lulus nantinya. Nah, itu visi. Misi itu adalah bagaimana cara mencapai atau menggapai mimpi-mimpi kita itu sehingga bisa terwujud. Nah, baiklah, visi dari sekolah kita SMK PGRI 3 Jombang adalah terwujud yang kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler teater. Untuk kelas 10 yang wajib itu adalah ekstrakurikuler kepramukaan, sehingga kalian semua harus wajib mengikuti ekstra kepramukaan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikian yang perlu saya sampaikan pada kalian semua. Saya ucapkan selamat masuk di SMK PGRI 3 Jombang dan sekaligus mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. Dengan demikian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, MPLS sekaligus dibuka. Terima kasih, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan atau keputusan dari pemerintah. Untuk itu kita ke depan dalam rangka MPLS ini, kita mulai besok hari Senin tanggal berapa itu? 13. Tanggal 13 Juli 2020 sampai Jumat nanti pelaksanaannya. Perlu kalian ketahui bersama bahwa sekolah kita itu masuknya 5 hari, dari Senin sampai Jumat, sehingga kalian harus membawa bekal dari rumah untuk kepentingan kalian sendiri. Nanti kalau sudah tatap muka,
Begitu juga MPLS nanti. MPLS nanti kita mulai pukul 7 sampai pukul 15.30. Adapun jadwal nanti tinggal di-share, kalian bisa membaca di situ. Yang jelas kegiatan itu dimulai pukul 7 sampai pukul 15.30. Saya beri gambaran global. Setiap hari pukul 7 dimulai persiapan sholat duha. Nanti waktunya sholat duhur di Soma, istirahat, sholat, dan makan. Nah, itu nanti ada waktu. Kita mulai pukul 11:30 selain hari Jumat. Kalau Jumat nanti persiapan sudah kita mulai pukul 11. Baru dilanjut pukul 13, pukul 1 sampai menunjukkan kemampuannya sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu kompeten dalam bidang akuntansi. Paling tidak kalian semua harus paham tentang akuntansi. Itulah yang dimaksud kompeten di sini. Yang terakhir, membekali peserta didik mampu mengembangkan dirinya untuk menciptakan kewirausahaan secara mandiri. Artinya, kita tidak tergantung pada dunia usaha, dunia industri. Kalau bisa, kalian itu harus punya jiwa wirausaha, mengembangkan potensi kalian, mengembangkan apa yang kalian miliki, sehingga kalian bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Artinya itulah gambaran singkat tentang sekolah kita, visi misi dan tujuan sekolah. Oke, anak-anakku yang kami sayangi, ada beberapa program nanti ke depan ke sekolah kita. Programnya adalah yang pertama, KBM harus berjalan dengan baik. Karena situasinya seperti ini, COVID-19 yang cantik ini nggak mau pergi-pergi, maka dari itu dengan terpaksa sesuai dengan aturan pemerintah dari 4 menteri, SK 4 menteri yang menyatakan bahwa sekolah tidak boleh tatap muka. Artinya apa? Sekolah tetap berjalan, penyelenggaraannya PBM, terutama MPLS ini dengan cara daring. Sampai kapan? Belum bisa ditentukan, sambil menunggu aturan atau keputusan dari pemerintah. Anak-anakku, ada 7 misi, saya ulang, ada 7 misi yang harus dicapai di sekolah kita. Adapun sekolah kita punya tujuan. Tujuannya yang pertama adalah mempersiapkan tamatan yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia sebagai tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan program keahliannya. Di awal tadi sudah saya sampaikan, sehingga dia harus kompeten. Maka dari itu kalian harus mengikuti seluruh aturan yang ada di sekolah, sehingga kalian tidak akan ketinggalan dengan materi pembelajaran atau yang lain yang ada di sekolah, sehingga tujuan yang pertama bisa tercapai. Kalian bisa kompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Karena di sini bidang keahliannya akuntansi, maka kalian juga harus kompeten di bidang akuntansi. Yang kedua, membekali peserta didik untuk berkarakter mandiri, berkarier, yang mampu beradaptasi lingkungan kerja,
yang sesuai dengan bidangnya dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekali lagi, tujuan yang kedua, kalau dapat saya sederhanakan, kalian ini bisa mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat jika kalian nanti sudah keluar. Artinya apa? Kalian bisa memposisikan kamu itu adalah manusia pelajar. Tunjukkan bahwa kamu itu adalah anak-anak yang sudah belajar, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kembali lagi, adab absor, sopan santun yang terjadi di masyarakat harus diterapkan. Oke, berikutnya yang ketiga, membekali peserta didik sikap profesional untuk mengembangkan diri yang mampu berkompeten. Tidak apa-apa, tapi jangan salah alamat, berbakat renang di tempat lain. Nah, ini yang tidak boleh, berarti kalian tidak berkarakter. Begitu juga di sekolah kita, ingin mempunyai prestasi olahraga yang baik. Di sini ada 3 ekstrakurikuler, nanti akan dijabarkan oleh Bapak dan Ibu guru atau penyaji untuk sesi berikutnya. Jadi saya memberikan gambaran sekilas saja tentang misi sekolah kita. Lanjut, berikutnya adalah mampu bersaing di dunia kerja. Artinya lulusan kita SMK PGRI 3 Jombang ini juga mampu bersaing di bursa kerja. Contoh, murid-murid sekolah kita di sini juga banyak yang ditampung di dunia kerja. Tidak hanya seperti itu, dia bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi apabila dia mampu segala-galanya, mampu biaya dan mampu prestasi anaknya. Maka dari itu tidak usah khawatir, sekolah di sini bisa bekerja juga bisa kuliah, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Salah satu contoh bahwa sekolah kita juga pernah bersaing untuk juara 3 debat bahasa Inggris. Untuk itu sekali lagi tidak usah minder dan khawatir sekolah di sini. Itu tolong teman-temannya diajak masuk ke SMK PGRI 3. Oke, yang terakhir, menjadikan insan yang berkarakter. Berulang kali saya sampaikan berkarakter. Berkarakter itu berkepribadian jiwa yang luhur. Karakter banyak, jujur, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sehingga kita ingin mencetak anak-anak itu yang baik, taat beragama, jujur, terampil, bisa bekerja sama dengan orang lain, adab absor, serta berperilaku yang baik. Itulah anak-anakku, ada 7 misi, saya ulang, khususnya di Jawa Timur, yaitu adab, asor, sopan, santun. Oke, lanjut. Berikutnya yang keempat, meningkatkan pelaksanaan program keterampilan dan pembelajaran akademik. A. Muatan nasional, B. Muatan kewilayahan, C. Peminatan. Perlu saya sampaikan di sini, ada 3 hal yang harus dicapai dalam pendidikan akademik. Karena kita menggunakan kurikulum 2013 yang sudah direvisi, maka ada 3 komponen, yaitu muatan A, B, dan C. Semua itu nanti anak-anak harus punya nilai. Nilai di sini ada 3. Nilai di sini ada 3. Nilai pengetahuan dan
nilai keterampilan, satunya adalah nilai karakter. Jadi di situ untuk nilai pengetahuan dan keterampilan ini harus ada pada seluruh pelajaran yang harus kami terima. Namun ditambah nilai karakter di sini nanti adalah untuk pelajaran PPKN, pelajaran agama, dan nanti yang mengisi adalah wali kelas. Oke, saya lanjutkan. Misi berikutnya adalah meningkatkan prestasi olahraga dan seni yang berkarakter. Saya ulang, meningkatkan prestasi olahraga dan seni yang berakar pada norma budaya bangsa Indonesia. Sekolah kita juga punya yang dinamakan ekstrakurikuler. Nah, di sini berfungsi untuk mengembangkan karakter ini, yaitu karakter budaya Indonesia. Contoh berpakaian renang. Boleh berpakaian renang, tapi pada tempatnya. Kalau misalnya sumber daya manusia SDM yang kompeten dan berprestasi di dalam bidangnya. Kita garis bawahi di sini kompeten. Berarti kompeten itu mampu mengimplementasikan kompetensi yang ada di bidangnya. Terutama kalau di sini adalah bidang akuntansi. Karena jurusan kita adalah jurusan akuntansi. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan misi. Misi sekolah kita adalah satu. Sudah saya sampaikan tadi bahwa misi itu adalah bagaimana cara menggapai mimpi. Apa yang harus kita lakukan? Satu, mengutamakan sistem pendidikan menengah kejuruan yang tertinggi antara jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, berwawasan mutu dan keunggulan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja. Artinya, kompeten yang kita miliki di sini adalah untuk pasar kerja, sehingga nantinya kalian kalau sudah keluar dari sini mampu bersaing untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, memberdayakan sekolah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Maksudnya di sini adalah memberikan pelayanan prima, berarti kalian semua nanti dilayani apa keinginan kalian dengan sebaik-baiknya. Tentu saja sesuai dengan proporsinya, aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan iklim belajar berwawasan global yang berakar pada norma dan nilai budaya bangsa Indonesia. Artinya di sini bisa saya jabarkan, dalam pembelajaran ini sekolah kita tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain. Berwawasan global artinya berwawasan luas apa yang diinginkan oleh dunia luar, mengembangkan IT, tapi masih ingat sesuai dengan norma-norma yang ada. Artinya